si Diki diem aja. Ditanyain kan kenapa, ditanya lagi, terus dia baru cerita, takut bang kata dia. Kenapa, takut kenapa, ada yang ngikutin katanya dari tadi. Terus itu aku jelas banget di situ, udah aku bener-bener ngerasain sendiri, dengerin sendiri yang namanya suara gamelan Jawa. Aduh merinding semua, serius merinding. Oke teman-teman Badan Kreatif, kembali lagi bersama podcast Asbol versi horor. Sebelum lanjut videonya, kita ganti dulu gradingnya biar lebih horor. Oke, sekarang masih sama dengan Irma, seorang pendaki, akan menceritakan cerita horornya di Semeru, Gunung Semeru ya. Ya, Gunung Semeru. Bahwasanya di situ dia dan teman-teman mendengar sebuah gamelan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan inilah ceritanya. Silahkan Irma. Jadi awalnya tuh pas waktu itu aku tanggal berapa ya? Tanggal 13 Desember 2018. Aku tuh siang itu masih di BC Tumpang di Ranupani. Udah mulai ngerasa nggak enak karena Itu di daerah mana itu? di Semeru tuh? Semeru tuh di Lumajang kalau nggak salah. Aku masih di BC Tumpang, terus udah pengen sholat nih, ceritanya asar. Taunya aku tahu ke kamar mandi, ternyata aku PMS, itu PMS hari pertama. Aku bingung pengen ngelanjutin pendakian atau enggak, tapi ternyata aku putusin untuk melakukan pendakian. Terus pas waktu awal mendaki sih nggak masalah ya. Terus kita udah ngedaki, udah registrasi juga, langsung mendaki. Dari sore ke malam itu nggak masalah, maksudnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus kan di situ kalau nggak salah ada 2 jembatan merah yang emang agak mistis banget, terkenal banget. Katanya teman aku bilang gini, malam itu sekitar jam berapa ya, kita masih ngelakuin trekking itu sekitar jam 11, jam setengah 12-an. Oh malam. Kita lewat jembatan itu, teman aku yang bisa tuh bilang gini, jangan nengok kanan kiri ya, fokus aja ke depan. Udah kita udah melewati gitu ya jembatan, 2 jembatan itu. Terus tiba-tiba teman aku Tefani, dia udah agak sedikit capek mungkin, jadi agak ngerasain dingin, hampir hipo. Kita ngeres di pos 3 sekitar jam berapa ya, jam setengah 1 atau jam 2-an, masih malam banget sih. Terus kita buat api unggun, kayak emang di situ tuh setiap posnya kayak ada warungnya gitu loh kak. Sampai pos berapa itu kalau warung? Semuanya ada. Oh ada. Ada, semuanya ada. Cuman memang kita kebetulan untuk memutuskan istirahat di situ. Niatnya tuh cuman istirahat aja gitu, terus lanjut trekking lagi. Ternyata kayaknya emang tubuh kita juga butuh istirahat, dan akhirnya kita putusin di situ, istirahat bermalam di situ tanpa tenda. Jadi cuman di warung gitu. Cuman manfaatin sleeping bag aja gitu udah. Terus akhirnya kita buat api unggun bekas yang punya warung itu. Malam pengen lihat langsung pada tidur nih ceritanya, tapi taunya yang buat aneh itu satu temen aku itu gelisah banget dilihatnya tuh, bolak balik gitu. Ditanyain kan kenapa sama teman aku yang satunya, si Diki namanya. Si Diki tuh gelisah banget. Terus tanyain kan sama Bang Ben, kata Bang Ben kenapa, terus si Diki diem aja. Ditanyain kan kenapa, ditanya lagi, terus dia baru cerita, takut bang katanya. Kenapa, takut kenapa, ada yang ngikutin katanya dari tadi. Oh berarti saya potong dulu, dia berbicara kayak gitu masih dalam perjalanan? Iya, masih dalam perjalanan. Kan kebanyakan orang kan kalau melihat sesuatu kan dia malah tahan kan ya, harus tunggu turun dulu gitu ya baru cerita. Malah dia cerita di jalan. Cerita di situ. Aku pikir aku tahu gitu, tahu dia diikutin. Aku pikir gara-gara aku kan lagi PMS gitu. Ternyata enggak, ternyata pas waktu ditanya kenapa, ditanya kayak gitu, ternyata dia pipis sembarangan di pohon. Emang ada satu pohon gede gitu. Terus mungkin entah penunggunya atau gimana ya, percaya atau nggak percaya gitu.
ternyata nggak terima dan akhirnya diikutin. Terus teman aku bilang kalau di samping aku tuh ada kayak pocong gitu. Oh iya. Berdiri pas banget pokoknya di samping aku. Cuman emang aku nggak ngelihat gitu loh, alhamdulillah ya tuh nggak ngelihat, nggak nampakin ke aku. Itu ngikutin Gitu ngikutin. dari pos berapa itu? Kayaknya dari bawah dari jembatan itu deh. Baru. Terus ya aku biasa aja kan. Aku dalam hati baca doa terus. Berapa lama kemudian udah pergi katanya, kata Bang Dewa udah pergi katanya udah. Terus itu aku jelas banget di situ udah aku bener-bener ngerasain sendiri, dengerin sendiri yang namanya suara gamelan Jawa. Aduh merinding, serius merinding. Ini sendirian, ngedengerinnya sendirian? Aku dulu yang denger. Di pos 3? Pos 3 itu emang gak mungkin lah, kan katanya aku juga mikirnya ini pasti di bawah lagi ada rame-rame atau lagi ada acara gitu. Terus, padahal jauh dari pemukiman. Anginnya entah kena angin gitu. Tapi nggak mungkin jam 2 malam loh. Nggak mungkin ada rame-rame acara begitu kan. Terus bunyinya itu gamelan Jawa. Keras itu keras. Keras banget. Terus aku tanya ke teman-teman pada denger nggak sih gamelan Jawa gitu bunyinya jelas banget. Dan kamu juga ngomong di tempatnya langsung. Ketika itu pas waktu itu karena aku panik nih udah bingung, udah mikir yang enggak gitu. Lama itu lama? Lumayan sekitar berapa menit ya? 6 menit 7 menit. Oh iya. Terus barangkali ada yang nyetel gitu MP3 di sekitar lain, pendaki lain. Apa emang nggak ada pendaki lain? Pendaki lain. Oh iya. Bener-bener cuma ada golongan kita aja karena emang nggak dianjurkan untuk mendaki malam-malam. Makanya kita untuk putuskan ngeres di situ kan. Terus habis denger gamelan Jawa, aku tanya ke teman-teman, kalian dengar nggak sih gitu, bunyi gamelan Jawa jelas banget. Terus mereka bilang iya dengar. Terus aku kira cuma aku doang, tapi memang beberapa yang dengar, nggak semua teman-teman aku dengar. Udah habis itu kayak makin pelan gitu, udah hilang. Terus beberapa menit kemudian dengar kayak bunyi lonceng, kan bunyi lonceng makin jelas banget, ciri dilihat gitu. Kan biasa kalau pendaki-pendaki kayak gitu pada suka bawa lonceng. Kamu juga yang dengar sendiri apa semuanya juga? Awalnya aku juga. Terus dilihat tapi nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang, cuma ada di golongan kita aja. Udah. Terus setelah itu sekitar jam 2:30, itu masih sekitar jam 2 ya tadi kejadian tadi. Sekitar jam 2:30 itu aku kaget banget. Aku sama teman-teman aku tuh lihat, jadi satu orang loh Kak, dia jalan sendirian. Oh iya. Dari arah bawah. dari arah bawah, dari jalur pendakian jalan. Dia sendirian. Perlengkapannya memang perlengkapan pendaki. Tapi itu beneran orang? Nggak tahu kita juga. Sendirian. Bayangin loh, jam 2:30. Pakainya tuh hitam-hitam. Kerilnya hitam, sepatu hitam, baju hitam, ponconya hitam, tapi dia pakai kupluk gitu. Nggak diliatin mukanya? Nggak diliatin, dia duduk aja. Kan kayak di warung itu, awalnya tuh jalan. Kayak di warung itu kayak ada kursi gitu kan. Duduk tuh posisi gini. Gitu aja. Cowok kayaknya. Terus diajak ngobrol kan sama teman aku. Tapi dia nggak nyaut, cuman gini-gini doang. Oh iya. Terus jalan tuh sendiri. Bayangin loh, biasanya kalau orang trekking malam tuh pakai senter ya. Itu mah enggak. Oh iya. Enggak pakai senter. Jadi jalan udah sampai situ kita hampir semuanya hipotermia tuh teman-teman aku. Pada dingin kan memang nggak pakai tenda kan. Jadi dinginnya tuh langsung nusuk gitu. Dipotong dulu. Itu kan tadi kan nyusul ya dia yang sendirian ya. Itu sebelum kalian ngedaki ada pendaki lain nggak di bawah? Serius? Gak ada, serius. Itu dalam jangka waktu berapa jam ketemu? Waktu itu aku tahunya kejadian itu jam 2:30 doang sih. Tapi memang pas waktu itu terakhir itu emang golongan kita yang naik. Karena emang kita naik tuh mulai abis asar kalau nggak salah. Itu udah gak ada yang naik lagi. Makanya aku juga bingung kan, itu sebenarnya orang apa bukan gitu loh. Udah, terus akhirnya kita istirahat, hampir semuanya hipotermia. Karena memang kan nggak pakai tenda ya. Terus pagi ngelanjutin kita trekking ke Randu Kumbolo dan sebagainya. Terus di Kalimati, pas sampai Kalimati itu jadi persediaan air kita udah habis loh Kak. Maksudnya bukan habis, kayak udah dikit nipis gitu. Ya?
Di situ ada mata air, namanya Sumber Mani. Emang kayak pendaki tuh semuanya kebanyakan pada Ngambil air. ambil minum di situ gitu loh. Terus aku pengen ikut nih, itu kalau nggak salah sekitar abis maghrib. Nah kata temen aku jangan ambil air pas maghrib, karena emang kan itu tempatnya gantian kayak makhluk lain juga kan, entah itu makhluk halus atau hewan buas. Iya, biasa kan cari minumnya jam-jam segitu gitu. Mata air gitu ya. Di mata air itu karena memang cuma ada satu mata air di situ tuh. Terus juga emang jaraknya emang lumayan jauh turun ke bawah. Aku pengen ikut awalnya, nggak boleh, katanya jangan, mending kamu di sini aja bantuin ngebuat tenda gitu. Dan akhirnya pas pulang itu, tapi temen aku cerita kayak gitu tuh pas udah turun pulang, ternyata tahu, mereka cerita ke aku kalau pas waktu ngambil sumber air itu mereka ketemu sama 3 orang pendaki, tapi pakai perlengkapannya semuanya tuh komplit, jaket, trekking pole, sepatu dan sebagainya, keril juga sampai dibawa. Kalau orang biasa sih ambil air tuh ya paling ambil aja drigen atau botol gitu. Itu mah semuanya dibawa, tapi pas ditegur kan biasanya kalau misalkan kita papasan tegur mari mas ya? Gitu ya, itu ditegur sama teman aku, dia cuman gini doang, gitu doang, flat mukanya, flat banget mukanya tuh, gini doang. Tapi terus kelihatan mukanya, tapi mukanya tuh pucet gitu katanya. Itu berpapas, dia ketemu di mata air itu? Ketemu di jalan pas pengen ke Sumber Mani itu. Aku juga nggak tahu ya percaya nggak percaya, karena itu cerita dari teman aku, bukan aku sendiri. Terus katanya turun ke bawah, pas waktu kita turun ke bawah tanya ke penduduk situ, emang katanya itu tuh mirip banget sama yang pernah kejadian di situ. Cuma aku juga nggak tahu, yang entah itu hilang atau apa, aku juga nggak tahu. Orangnya sama? Sama, ciri-cirinya juga sama, pakai jaketnya sama gitu. Cuman nggak tahu juga ya. Itu kan cerita dari temen aku. Aku ngerasain pas waktu di Semeru itu, pas waktu itu doang, gamelan. Terus pernah pas udah naik, aku kan lagi posisi PMS nih. Aku sebenarnya nggak boleh naik ke puncak, tapi aku maksa untuk naik ke puncak karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh. Terus salah satu teman aku nih Bang Ben itu jadi kayak bisa gitu. Dia bilang jangan deket-deket ke kawah ya. Kayak di situ tuh pas di puncak tuh kayak ada tempat sesajen gitu loh, kayak bendera tapi ada sesajen gitu. Jangan deket-deket ya gitu. Aku iya. Terus karena lihat asap gitu kan, kayak erupsi gitu, Junggering Seloko gitu. Aku makin dekat karena udah lupa, karena tertarik banget pengen lihat itu tuh. Terus sampai turun aku kena marah, dibilang jangan ke situ, kata itu tuh tempatnya suci, kalau disucikan, kalau orang sekitar disucikan karena memang padahal kamu kan lagi PMS ya. Tempat para dewa. Emang aku salah banget sih. Tapi setelah itu ada kejadian nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Tapi kebanyakan kalau orang yang lagi PMS terus sengaja naik itu pasti entah kerasukan atau apa gitu. Emang sebelum naik juga udah di briefing. Tapi karena aku maksa untuk naik dan alhamdulillah nggak apa-apa, ya aku naik gitu. Tapi memang pas waktu itu persiapannya juga kayak parfum semuanya tuh, aku habis 1 botol buat disemprotin ke badan aku karena takutnya kan bau amis atau apa gimana gitu ya. Itu mengundang hal-hal yang kita tidak tahu. Pas udah melakukan pendakian, turun, kita ngecamp 1 malam lagi di Randu Kumbolo. Di situ dengar cerita-cerita tentang ada di situ kalau nggak salah Arcopodo atau apa gitu. Cuman denger selentingan aja sih. Terus temen aku cerita kalau temen si Bang Dewa ini cerita kalau temennya itu pernah naik ke sini dan pas malam itu ngecamp di situ kayak lihat cewek tapi kayak pakai selendang gitu, putih cantik, keluar dari danaunya, dari ranunya. Aku juga nggak tahu sih itu benar atau enggak ya, percaya nggak percaya sih. Terus ya itu ternyata aku ngerasain sendiri gitu loh selama pendakian.
terus ngerasain hal mistis tuh di Semeru sama di Cikuray. Cuman kalau di Cikuray mungkin nggak seberasa itu. Ya emang. Berarti itu cerita dari cerita yang kalian lihat, yang kalian rasakan dari awal mendaki hingga kalian di mana tadi, di pos berapa? Pos turun 3. Nginep lagi? Oh, di Ranukumbolo. Dan juga cerita lagi ternyata. Iya, cerita. Jadi kita cerita di situ cerita mistis, malah jadi kayak merinding sendiri saya. Tapi hal yang lumrah apa memang dihindari dari beberapa pendaki? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya memang lumrah, tergantung kitanya juga sih. Kadang kalau kitanya niatnya gak baik atau ada hal-hal aneh, pasti yang penghuni situnya juga nggak terima gitu, pasti aja ada. Berarti sampai turun itu, dan setelah itu tidak ada hal-hal yang nggak ada lagi, alhamdulillah nggak ada lagi. Kan rata-rata biasanya kalau misalkan yang emang sengaja niat ada hal nggak baik, kadang ada yang diikutin sampai rumah. Iya. Kan gitu. Tapi teman-teman yang lain nggak, alhamdulillah nggak ada. Nggak sampai apa-apa ya? Nggak kenapa-kenapa, cuman paling ya itu aja sih, kayak si Tefani itu tiba-tiba kayak yang sakit pas waktu campnya gitu. Sampai rumah? Enggak, di Ranukumbolo. Dia udah ngedrop banget. Makanya itu sebenarnya kita tuh langsung turun kan. Jadi kita pending turunnya tuh 1 hari apa 2 hari lagi ya. Karena ya itu sakit Tefani itu. Jadi kita putusin untuk gak langsung turun, tunggu dia pulih dulu gitu loh. Recovery ya? Udah lemes banget. Udah dingin, udah pucat Tefani itu. Jadi ya kita putuskan untuk istirahat dulu gitu. Itu hampir mau dicariin sama ranger situnya. Oh iya, gara-gara telat gitu. Karena telat turunnya. Kayaknya kalau misalkan 1 hari lagi kita nggak turun gitu, udah naik ranger tuh, udah nyari kita. Gitu sih. Udah turun itu dan alhamdulillah selamat semua. Iya, alhamdulillah nggak ada aneh-aneh gitu. Dan tetap aja sih pengen balik lagi ke sana gitu. Karena memang istimewa banget tempatnya. Ya. Tidak menyurutkan mental kalian ya. Bener. Walaupun ada gangguan-gangguan, ya memang kita tidak tahu ya alam itu seperti apa dan ada apa saja di dalamnya, binatang kah, atau hal-hal yang klinik yang mungkin secara nalar kita tidak sampai, seperti bunyi gamelan. Iya. Siapa yang nanggap? Siapa coba, ada hajatan apa coba gamelan ya? Tapi nggak ada yang nyinden. Nggak ada. Berarti kejadian yang apa namanya, yang pipis sembarangan doang ya? Iya. Atau ada yang teman-teman yang lain yang ngomongnya kasar atau metik sesuatu atau apa? Nggak ada sih, cuman yang itu pipis sembarangan doang. Makanya hati-hati di laki-laki. Berarti pipis sembarangan, gara-gara pipis sembarangan jadi seperti itu. Ya lihat-lihat juga sih, emang ya namanya di hutan kan kita mau pipis di mana gitu loh, mau buang air di mana, kalau nggak di semak-semak gitu. Tapi harus lihat-lihat dulu tempatnya. Ada tempat yang memang disucikan, karena memang Kak, aku juga lihat kayak kalau udah masuk ke kawasan Kalimati itu banyak tempat yang disucikan, kayak pohon tuh dikasih ikat putih itu ya, kain. Terus memang ada beberapa kain pohon mori ya, tahu nggak kain mori? Apa kain mori? Kain kafan. Iya, kain kafan, terus putih-putih. Terus ada beberapa pohon juga yang memang dikasih sesajen gitu loh. Memang ada tempat-tempat ya, kita tidak bisa karena adat dan budaya itu beda-beda tempat. Jadi ketika ada yang sebuah pepatah bilang, ketika kita mau seperti apa sifat kita di daerah sendiri, tapi ketika kita sampai ke daerah orang ya, maka ikutilah adat orang itu. Jangan sampai kita sok tahu, sok hebat apa segala macam, karena segala sesuatunya balik lagi kepada masing-masing pribadi. Kalau ada apa-apa kan tetap aja, apalagi kita berkelompok ya. Jadi itu aja yang ya. Oke, terima kasih Irma atas cerita serunya. Udah 2 episode. Teman-teman, nanti mungkin kedepannya bakal ada podcast horor. Jadi tungguin aja jam tayangnya, insya Allah kalau tidak berubah setiap hari Jumat. Teman-teman bisa BNFR, Ibang Project, tolong bantu. Pokoknya itu aja. Terima kasih buat Irma atas pengalamannya, seru banget dari mulai pendaki cewek dan sebagainya. Sekarang sibuk apa nih Irma nih? Kalau Irma sekarang kerja di mana? Kerja di Eiger Store di Indramayu. Baru loh guys. Boleh dipromosin. Langsung datang aja ya buat teman-teman Eigerian Indramayu dan sekitarnya. Jadi kalian gak usah jauh-jauh pergi ke luar kota. Jadi langsung aja datang ke Eiger Store Indramayu. Ada media sosial nggak? Ada dong. Bisa follow Instagramnya eiger.indramayu.
Nah, sama Facebooknya itu Eger. Ya pokoknya beli aja Eger di situ ada banyak Lagi bagus. cari sponsor. Keren kali. Iya kan, pokoknya Eger luar biasa. Ya. Ya jangan lupa mampir aja ya ke Iya. Jalan Panjaitan. Oke, terima kasih Irma, sukses selalu buat pekerjaannya, Ya, buat terima pendakian kasih, Kak. selanjutnya, dan terima kasih buat Karang Taruna, sekali lagi Karang Taruna Kecamatan Sindang, Visabian FR yang sudah menyediakan studio, Ibongs Project, kameramen, editor dan sebagainya, teman-teman kru Babadan Kreatif. Pokoknya jangan sampai lupa subscribe terus, dukung terus channel Babadan Kreatif dan Visabian FR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ciao.